Tipis, ringan, nggak sampai 1 kilo, bisa dipakai ngerjain file Office full feature, layaknya laptop berkat PC level WPS Office 3.0, layar papermate baru yang jernih, dan sudah komplit sama keyboard dan stylus barunya, Huawei M Pencil Pro yang pertama kali ada di tablet Huawei. Ini dia Huawei MatePad 12X edisi 2026. Hands down, tablet produktivitas terbaik untuk harganya. Kita di Sobat HP tuh sering banget merekomendasikan tablet Huawei karena mereka tuh selalu bawa dua hal penting, fitur produktivitas terlengkap dan punya harga yang selalu masuk akal. Biasanya orang kalau mau cari fitur produktivitas ya mereka larinya kan beli laptop ya. Cuman laptop tuh berat, ada sih yang ringan tapi mahal. Nah, tablet Huawei tuh spesialnya bisa ngasih fitur produktivitas layaknya laptop, tapi seringan tablet dengan harga yang jauh lebih terjangkau kalau kita bandingkan dengan tablet premium lain kayak iPad ataupun laptop dengan fitur yang sama. Contohnya, fitur PC level WPS Office kini tuh sudah versi 3.0 yang merupakan versi paling upgrade-nya. Bisa ngasih kamu fitur Office persis kayak Microsoft Office di laptop. Fitur ini eksklusif di Huawei aja dan masih belum ada di tablet selain Huawei di Indonesia. Ngerjain file Word itu bisa custom margin, shortcut Ctrl+C dan Ctrl+V bekerja dengan baik, toolbar, jalan semua. Excel bisa generate pivot table, bikin diagram sama chart, bisa copy paste chartnya ke PPT, sama bisa masukin dokumen juga. Nah, upgrade-nya ini di mana? Ini cukup banyak. Contoh, kini tuh bisa masukin rumus matematik calculation yang makin advance di Excel. Bisa insert dokumen attachment ke file atau insert URL link yang bisa langsung redirect ke website. Terus, selain kita bisa bikin pivot table dan chart di Excel tadi, pas kalian copy paste chart atau diagramnya ini ke PPT, itu tuh bisa diedit chartnya, ganti warna atau custom yang mau ditampilin kayak begini. Formatnya udah 100% kompatibel sama format Microsoft Office dan juga bisa buat buka PDF. Intinya, semua yang biasa kamu lakukan di laptop itu bisa kamu lakukan di sini. Dan yang harus kamu tahu, fitur PC level WPS Office 3.0 ini gratis. Nggak bayar langganan kayak Microsoft Office 365 di iPad Air 11 contohnya. Pas lagi present presentasi di rapat juga bisa kok display out ke layar yang lebih besar. Atau kamu biasa presentasi via Zoom meeting, tenang aja. Kamu juga bisa share screen kamu via Zoom sambil buka file PPT. Kalau harus ngeprint gimana? Aman, tablet ini juga bisa connect ke printer langsung. Jadi tablet ini tuh memang udah siap kamu pakai buat kerja. Biar kerja makin nyaman udah dikasih keyboard case bawaan di paket pembelian. Case-nya ini nempelnya pakai magnet. Jadi kalau sekiranya kamu lagi nggak mau pakai ya enak banget ya ini ngelepasnya. Tinggal ditarik aja. Koneksi keyboard ini menggunakan koneksi Neuralink ya, bukan Bluetooth. Jadi nggak perlu pairing-pairing dan latensinya kecil sekali. Jadi pas kamu ngetik langsung nongol hurufnya di layar nggak pakai delay. Tapi meski koneksi Neuralink ini wireless, kalau tabletnya dicopot dari case keyboardnya dia tuh langsung nggak connect ya. Soalnya keyboard ini ngambil daya dari pin yang nempel di bagian belakang magnet ini. Nggak kayak versi Pro, cuman itu artinya ya keyboard ini nggak pakai baterai, yang artinya nggak perlu dicas dan juga ringan. Nggak nambahin bobot tablet secara signifikan. Keyboard case-nya punya dua sudut kemiringan dan untuk feel keyboardnya ini tuh cukup enak buat dipakai ngetik. Dia tuh empuk rasanya dan masih ngasih tactile feedback karena key travel distance-nya di 1,5 mm. Keyboardnya gampang kotor karena warnanya putih, kagak usah khawatir. Mau itu ketumpahan kopi atau kena coretan pulpen, tinggal lap aja, beres. Nah, selain dikasih keyboard, kamu juga dikasih stylus. Tapi stylus ini spesial. Ini Huawei M Pencil Pro. Pertama kalinya ada di tablet Huawei. Dari tampilan kalian tuh bisa lihat ya kalau bagian belakangnya ini tuh ada lampunya gitu. Kadang nyala pas kita taruh di tabletnya. Nempelnya tentu saja pakai magnet biar gaya. Stylus baru ini tuh nggak hanya buat gaya aja sih, tapi juga jauh lebih canggih speknya. Dia tuh punya 16.384 level pressure sensitivity, 4 kali lebih tinggi daripada Apple Pencil Pro. Kemudian punya 3 tips yang bisa diganti-ganti. Ada painting tip yang enak buat dipakai gambar, ada small front writing tip yang enak buat nulis, dan ada writing tip biasa. Yang ini tuh feel-nya tuh yang paling mirip sama pensil biasa. Jadi beda penggunaan, beda tipnya. Semua tuh demi user experience terbaik. Mau akses toolsnya dengan cepat? Tekan aja pensilnya, langsung nongol menunya. Dan ada tactile feedbacknya pas kita lagi pakai fungsi ini, Edun. Terus ada quick button juga buat akses fitur dengan cepat. Contohnya pas lagi di home nih ya,
terus tiba-tiba harus nyatet. Tinggal klik aja bagian belakang pensil ini dan Huawei Notes pun langsung terbuka as defaultnya. Kalian nanti bisa custom sendiri ya, mau buka aplikasi apa. Langsung aja deh kamu tulis apa yang kamu harus tulis. Cobain handwriting enhancement-nya deh. Akurat banget buset. Padahal tulisan saya udah kayak cakar ayam. Oh, kalau kayaknya pencinta ayam nggak banyak yang tersinggung. Pencinta kucing yang bahaya. Oh. Nah, saya nggak ngomong cakar kucing. Oh gitu. Anjing mah anjing. Oh. Dia kan kelakuannya banyak kayak sama-sama kayak anjing. Saya belum pernah lihat. Cakar anjing. Oh, jadi inget kan tuh. Nyoret-nyoret di tablet ini enak banget. Tanda tangan digitalmu jelek atau mungkin hasil dari scan di kertas? Tanda tangan langsung di tablet ini dan rasakan bedanya. Terus buat aplikasi GoPen ada gesture rotate juga buat bikin brush kayak begini. Sekarang kita bahas layarnya. Jadi Huawei MatePad 12X 2026 ini pakai finishing paper matte, tapi paper matte-nya ini beda daripada generasi sebelumnya. Layar paper matte yang sekarang tuh lebih nggak terlihat doff dan lebih smooth rasanya. Kelebihan yang dibawa masih tetap sama, dia tuh minim refleksi ya, tapi yang sekarang ini lebih terang dan lebih vivid warnanya. Terang banget nih coy, ini bisa 1000 nits nih, lihat nih. Das! Kan? Overblown. Terang bener. Pertama kali layar paper matte itu tuh ada di Huawei MatePad 11 yang paper matte edition di tahun 2023 dan sekarang diimprove di Huawei MatePad 12X 2026 ini. Kenapa layarnya cerah padahal pakai paper matte? Jadi mereka tuh pakai teknologi high precision nanoscale etching yang bikin pola ukiran permukaan layarnya itu jadi sangat kecil gitu. Dan pas kena cahaya, efek sparkle-nya tuh berkurang sampai 50%. Dan peak brightness-nya tadi kalian udah lihat ya, sampai 1000 nits, terang banget. Kalian bisa lihat perbandingannya sama iPad Air dan iPad Pro 11. Kita tuh sempet coba bandingin ya untuk iPad Air tuh buat lihat perbandingan layar glossy versus paper matte-nya Huawei. Punya Huawei tuh nggak mantulin cahaya, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, kita juga bandingin sama layarnya iPad Pro 11 yang sama-sama paper matte di indoor ataupun outdoor. Kalian bisa lihat sendiri ya hasilnya gimana ya. Di kondisi siang hari di cafe kayak begini, baik di kondisi indoor ataupun outdoor, kamu tuh bisa pakai Huawei MatePad 12X ini dengan nyaman. Nah, selain dari kualitas paper matte-nya, layar Huawei juga bezelnya tuh lebih tipis dan screen to body ratio-nya lebih gede dibandingkan dengan iPad Air dan iPad Pro. Layarnya sendiri udah pakai layar berukuran 12 inch, 144 Hz, panelnya LCD, beresolusi tinggi 2800 x 1840 pixel dan support HDR Vivid. Nonton film di Netflix pakai tablet ini tuh mantep banget karena selain dapat visual yang memanjakan, minim glare, kamu juga dapat suara speaker yang mantap. Terdiri dari 2 tweeter dan 4 woofer. Clarity-nya bagus, high-nya gemerincing, dan bass-nya nggak lebay. Sumpah ini bagus banget. Huawei itu punya toko offline yang kalian bisa coba produknya. Saran saya, cobain speakernya, seriusan. Bagus banget. Oke, bagian esensial dari sebuah tablet untuk produktivitas sudah kita bahas. Ada aplikasi Office-nya, ada aksesorisnya, dan hardware-nya juga ngantorable. Sekarang kita ke bagian kenapa tablet ini spesial. Software untuk kreativitasnya. Mulai dari Huawei Notes buat mencatat. Seperti biasa ada banyak sekali brush yang bisa kamu akses dan sekarang ketambahan calligraphy brush, felty pen, dan favorit saya, pensil 2B. Jadi kamu tuh bisa bikin catatan yang secara visual itu tuh pleasing. Cover catatan, kertasnya, atau bahkan stiker-stikernya tuh bisa bikin catatan kamu di tiap subjek tuh lebih personal. Dan yang paling penting sekali lagi, ini gratis ya. Selanjutnya, GoPen. Bisa dibilang ini adalah Procreate di tablet Huawei. Hanya saja, lebih banyak fitur dan juga gratis. Semua yang bisa kamu lakukan di Procreate bisa kamu lakukan juga di sini. Bahkan kamu bisa juga bikin animasi. Saya mohon maaf sekali, saya bukanlah orang yang tepat untuk memaksimalkan fitur yang ada di Huawei MatePad 12X ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pesannya ya. Bahkan sekarang di Filmora kamu juga bisa ngasih efek-efek tulisan kayak begitu. Terakhir, baterainya cukup besar, 10.100 mAh. Secara kapasitas dia tuh lebih besar daripada iPad Air, tapi secara desain dia tuh malah lebih ramping. Dipakai seharian, baterainya nggak mati di tengah hari ya. Ngecasnya juga cepet banget karena support 66 watt. Nggak sampai 1,5 jam ngecas, baterainya tuh udah full. Materialnya ini juga mewah dan dia bodinya juga metal dan unibody ya. Tuh, saya coba twisting nih kagak belok-belok nih. Build quality bagus nih. Kalau kalian lagi cari tablet yang bisa juga berfungsi buat kerja mobile, kuliah, ngerjain file-file Office, Zoom meeting, atau bikin presentasi, saya merekomendasikan tablet ini. Dijual dengan harga separuh daripada iPad Air, tapi bisa dapat lebih. Buat saya ini
nggak ngotak sih. Buat saya ini udah nggak ngotak lagi sih. Mana udah sekalian dapet keyboard magnetik dan M Pencil Pro. Ntar juga dapet mouse Bluetooth dan garansi tambahan 1 tahun. Tablet ini bakal rilis di Indonesia tanggal 9 Januari ya. Pas deh tuh, tahun baru, kerjaan baru, tablet baru. Kurangnya apa coba? Saya nggak perlu bahas ketersediaan aplikasi Google kan? Tinggal download aja kok di Huawei App Gallery. Nih searching Google, keluar. Udah ya, bentar lagi 2026. Masa masih takut Huawei kagak ada Google-nya? Ada kok. Ya, bye. Yang saya kaget itu justru pas kemarin lihat komentar ya. Karena dia pakai WPS Office, file takutnya tuh kayak nanti nggak bisa dibuka di Microsoft Office bang gitu. Kan padahal file itu kan sama. Kalau pakai WPS Office sama Microsoft Office kan sama persis gitu. Jadi kayak Ya, lu pakai bisa lah. Bahkan kompatibel. Maksudnya lu ngedit di WPS, bikinnya di WPS Office nih, terus lu edit di Microsoft Office itu tuh bisa. Jadi kaget aja. Maksudnya kan ya kita kan ya mungkin orang yang nanya itu juga mungkin nggak punya akses kayak selengkap kita kan. Makanya ya kita sampaikan ya. Bisa kok, tenang aja guys. Bye.